Kamu harus menikahi adik saya. Kalau tidak, saya akan viralkan kejadian ini. Seorang pria terlihat menahan amarah. Tapi saya tidak melakukan apa-apa. Saya naik ke balkon rumah kamu untuk menangkap burung peliharaan saya. Alah, jangan banyak alasan kamu. Saya bahkan menangkap basah kamu mau melecehkan adik saya. Juno Wirawan, seorang pria berusia 28 tahun yang merupakan guru di sebuah sekolah menengah atas ternama di ibu kota itu tak pernah menyangka, bahwa liburannya ke sebuah desa akan membawa petaka baginya. Perkara burung peliharaan yang lepas, ia harus berurusan dengan seluruh warga desa. Kurang dari 2 jam lalu, Juno nekat memanjat ke balkon tetangga untuk menangkap Dodo, burung beo kesayangannya. Namun, sebuah insiden memalukan terjadi. Bukannya menangkap Dodo, ia malah menangkap Sisil, seorang gadis remaja yang sedang mengambil jemuran di balkon. Jeritan Sisil pun menimbulkan salah paham. Arvin, kakak laki-laki Sisil yang baru tiba di rumah itu menemukan Juno dan Sisil terbaring di lantai dalam posisi Juno berada di atas. Pakaian Sisil yang sobek di bagian bahu pun menjadi bukti pelecehan yang dilakukan Juno kepadanya. Aku nggak ngelakuin apa-apa, Kak. Mas Juno memang mau nangkap burungnya. Sisil berucap lirih. Diam kamu, Sisil. Kamu sudah membuat kakak malu dengan kejadian ini. Arvin membentak keras, membuat adik perempuannya itu bungkam seketika. Tapi aku nggak bohong. Diam. Bentak Arvin lagi. Tolong dengarkan penjelasan kami dulu. Kalian dengar sendiri Sisil saja mengakui bahwa saya tidak melecehkan dia. Karena kamu pasti sudah mengancam. Sisil kan? Tuduh Arvin, lalu melirik beberapa warga desa yang sudah berkumpul di rumahnya. Bapak-bapak, saya minta maaf sudah membuat keributan. Saya tidak tahu bagaimana cara Juno merayu adik saya sampai mau berbuat maksiat seperti ini. Juno menatap Sisil. Ia tak dapat membayangkan apa jadinya jika harus menikahi anak di bawah umur yang lebih pantas menjadi muridnya. Saat ini Sisil masih tercatat sebagai siswi SMA kelas 3 di desa itu. Selain terpaut perbedaan usia 10 tahun, Sisil juga bukan tipe gadis yang disukai Juno. Ia culun, agak kolot, dan penampilannya jauh di bawah standar gadis modern. Tetapi, Juno juga tak dapat mengabaikan ancaman Arvin. Jika video memalukan itu sampai beredar, maka reputasinya sebagai guru pasti akan hancur. Terlebih Juno merupakan seorang pelatih senior di sebuah perguruan karate. Saya bisa bertanggung jawab dengan cara yang lain. Kita atur damai saja. Saya akan berikan 50 juta kepada Sisil sebagai permintaan maaf atas kejadian tadi. Enak saja kamu mau lepas tangan dengan uang. Kamu pikir adik saya gadis murahan? Sambar Arvin semakin murka. Ia berdiri dengan tangan terkepal. Jika tidak dihalangi Pak RT dan warga, kepalan tinjunya pasti sudah mendarat sempurna ke wajah Juno. Sabar, Vin. Tahan emosi. Ayo, bicarakan dengan tenang. Bujuk Pak RT. Iya, Vin. Pak RT benar, kalau bisa kita selesaikan masalah ini secara kekeluargaan saja, balas warga lainnya. Tidak bisa, Pak. Pokoknya kalau dia berani lari dari tanggung jawab, maka saya akan sebarkan video ini. Arvin menunjukkan rekaman video di ponselnya kepada Pak RT dan beberapa warga. Sontak saja mata semua orang yang ada di ruangan itu melotot. Astagfirullah. Pak RT menggeleng tak percaya. Maaf, Juno. Kamu hanya pendatang di sini. Tolong jangan berbuat maksiat di desa kami. Kalau memang kamu menyukai Sisil, nikahi saja. Jangan membuat desa ini jadi kotor. Benar. Nikahi saja Sisil. Desak warga lainnya. Saya bisa jelaskan, Pak.
Apa yang ada di video itu tidak seperti kejadian yang sebenarnya. Juno masih berusaha membela diri. Sudah tertangkap basah kamu masih mau mengelak. Di video ini sudah jelas bahwa kamu sedang berusaha melecehkan adik saya, sambar Arvin semakin kesal. Untuk beberapa saat Juno merasa seperti kehilangan akal sehatnya. Ia bagaikan penjahat kelamin yang tertangkap basah dan tengah diadili seluruh warga desa. Ia pun tak memiliki alibi yang cukup sebagai bukti untuk membela diri. Tolong beri saya waktu untuk memikirkan semua ini. Saya tidak bisa menikahi Sisil begitu saja. Apalagi Sisil masih sekolah, pinta Juno memelas. Sudah tahu masih anak sekolah, kenapa kamu tega melakukan semua ini pada adik saya? Pokoknya saya tidak mau tahu. Nikahi Sisil, atau video ini saya sebar. Desak Arvin. Juno semakin frustrasi, sementara Sisil hanya dapat menangis sejadi-jadinya. Berita tentang kejadian itu tersebar dengan cepat ke seluruh penjuru desa. Bahkan telah sampai ke sekolah Sisil. Entah bagaimana rekaman video itu sampai ke pihak sekolah. Mereka mengambil keputusan tegas dengan mengeluarkan Sisil karena dianggap telah mencoreng nama baik sekolah. Kini gadis belia dengan kacamata tebal itu sedang terisak-isak di kamar. Sejak kejadian itu ia tak pernah berani keluar rumah. Ia menjadi bahan pergunjingan dan diolok-olok warga. Bahkan ia dijuluki sebagai Sugar Baby Om-om. Ibu, ayah, Sisil harus gimana sekarang? Tangisan Sisil semakin menjadi-jadi saat teringat mendiang kedua orang tuanya. Jika saja ayah dan ibu masih ada, mereka pasti akan berada di garda terdepan untuk melindungi putrinya. Namun, Sisil hanya memiliki Arvin, kakak laki-laki galak yang merawatnya sejak kecil dalam kehidupan yang keras. Arvin sendiri hanya pekerja serabutan dengan gaji tak seberapa. Selain itu, ia gemar berjudi dan mabuk-mabukan. Tak jarang Sisil menjadi sasaran kemarahan Arvin saat kalah berjudi. Ayah sama ibu jahat. Kenapa ninggalin Sisil? Sisil sendirian, Bu. Nggak ada yang belain. Kak Arvin galak dan selalu marahin Sisil. Gadis itu menyeka air mata yang membanjiri pipi. Menatap ke lantai di mana tergeletak sebotol alat pembasmi serangga. Ia putus asa dan merasa hidupnya tidak berharga lagi. Dikeluarkan dari sekolah, menanggung malu dihina warga desa dan sekarang harus menghadapi kemarahan kakaknya. Sisil, keluar sebentar, kita harus bicara. Berulang-ulang Arvin mengetuk pintu kamar adiknya, namun tidak ada jawaban dari dalam sana. Buka pintunya, Sisil. Tetap tak ada jawaban. Membuat lelaki itu mulai gusar. Kalau kamu tidak buka pintu, kakak akan dobrak. Ancamnya. Namun, hingga hampir 1 jam menunggu, Sisil tak kunjung membuka pintu. Membuat lelaki itu semakin kesal. Pintu kayu yang sudah lapuk itu pun harus tumbang dengan 3 kali tendangan dari Arvin. Begitu pintu terbuka, pemandangan mengerikan menjadi sambutan bagi Arvin. Bagaimana tidak, Sisil terbaring di lantai dalam keadaan tak sadarkan diri. Wajahnya pucat dengan busa mengalir dari sudut bibirnya. Sisil! Teriak Arvin langsung mendekat dan memeluk adiknya. Ia menepuk pipi, mengguncang tubuh adiknya, namun tak ada respon sedikit pun. Akal sehatnya pun mendesak untuk segera melarikan adiknya ke rumah sakit. Juno berlari-lari kecil melewati lorong-lorong sunyi di rumah sakit. Ia baru saja mendapat kabar dari Pak RT bahwa Sisil berusaha melakukan aksi bunuh diri dan dilarikan ke rumah sakit. Mau tak mau Juno segera menuju ke rumah sakit. Bagaimanapun juga, ia turut bertanggung jawab atas apa yang dialami gadis belia itu. Dikucilkan seluruh warga dan dikeluarkan dari sekolah pasti menciptakan tekanan batin dan memengaruhi mentalnya, terlebih untuk remaja seusia Sisil di mana jiwanya masih labil. Bagaimana keadaan Sisil? Tanya Juno sesaat setelah tiba di sebuah ruangan berpintu kaca.
Arvin yang sedang duduk di kursi itu sontak bangkit meninggalkan tempat duduknya. Tatapan membunuh ia arahkan pada Juno. Tanpa sepatah kata pun Arvin menghujamkan kepalan tinjunya ke wajah Juno. Akan tetapi, Juno sama sekali tak membalas. Padahal dengan bekal bela diri yang dimilikinya, ia dapat melumpuhkan Arvin hanya dengan sekali tinju. Puas kamu sekarang. Karena perbuatan kamu Sisil dikeluarkan dari sekolah. Dia frustrasi sampai mencoba bunuh diri. Teriak Arvin geram. Juno hanya menarik napas dalam-dalam demi mengurai amarah yang terasa menembus ubun-ubun. Tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa kejadian itu akan berakibat sangat fatal. Saya minta maaf. Saya tidak butuh permintaan maaf kamu. Kalau terjadi apa-apa dengan adik saya, maka saya akan menuntut kamu. Perdebatan itu terputus oleh pintu kaca yang terbuka dan disusul dengan kemunculan seorang dokter. Baik Arvin dan Juno langsung menghampiri sang dokter. Bagaimana adik saya, dokter? Tanya Arvin. Untuk sekarang kondisi pasien masih sangat lemah. Ada baiknya kalau pihak keluarga lebih waspada lagi supaya kejadian serupa tidak terulang, tutur sang dokter. Baik, dokter, terima kasih. Saya akan lebih mengawasi adik saya. Baik, kalau begitu saya permisi sebentar. Ketika sang dokter berlalu, Arvin kembali menikam Juno dengan tatapan tajam. Seolah apa yang terjadi kepada Sisil sekarang adalah kesalahan Juno. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian ini. Saya akan bertanggung jawab dan menikahi Sisil. Entah keputusan ini benar atau tidak, Juno tak punya pilihan lain. Ia memikirkan bagaimana masa depannya. Ia akan menjadi seorang guru yang menikahi anak SMA, yang mungkin lebih pantas menjadi muridnya. Sementara Arvin terdiam. Di balik punggung Juno ia menyembunyikan senyum penuh makna di sudut bibirnya. Parah kamu, Do. Gara-gara kamu saya dituntut menikahi anak di bawah umur. Juno mendesahkan napas panjang dengan tatapan tertuju pada makhluk kecil yang menjadi penyebab semua musibah yang menimpanya beberapa hari ini. Burung beo berjenis kelamin jantan dengan bulu hitam lebat yang untungnya tidak keriting itu, memang kerap merepotkan sang majikan. Sudah dianggap adik sendiri, namun si burung rupanya ngelunjak dengan traveling ke rumah tetangga. Entah apa yang ia cari, padahal makan dan hidupnya sudah ditanggung. Bahkan Juno membersihkan kandangnya setiap hari. Lain kali saya nggak bakal ajak kamu liburan. Kasih slow. Jawab burung kecil itu. Apanya lagi yang mau dikasih slow? Udah dituntut ini saya, Do. Juno memijat kepala yang terasa berdenyut. Bahkan jika ia meminum satu kontainer obat sakit kepala pun mungkin tidak akan mempan. Kasih slow. Celote Dodo, membuat sang majikan naik pitam. Kamu bisanya ngomong slow doang. Kalau gitu kamu aja yang nikah sama Sisil. Kan kamu yang masuk ke R0-nya sampai Sisil teriak-teriak. Burf saya yang anteng dalam cel 4 nah dituduh macam-macam gara-gara kamu. Dodo bungkam dan tak lagi berani mengeluarkan jargon andalannya. Seandainya kamu tidak terbang sembarangan, sekarang saya pasti sudah pulang dengan selamat. Saya malah harus terjebak dan menikahi anak kecil seperti Sisil. Aku nggak mau nikah, Kak. Sisil berucap lirih. Matanya yang sayu menatap kakaknya penuh permohonan. Sisil baru tiba di rumah setelah 3 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Ini sudah jadi keputusan kakak. Kamu harus mau menikah dengan Juno. Lagi pula Juno sudah setuju untuk menikahi kamu, ucap Arvin tanpa dapat dibantah lagi. Kamu tahu sendiri bagaimana kehidupan kita. Semuanya serba sulit sekarang. Aku bisa kerja. Aku nggak akan ngerepotin Kak Arvin lagi. Nggak apa-apa kalau nggak lanjut sekolah, yang penting jangan nikah ya, Kak. Sisil, dengan menikah hidup kamu akan lebih enak. Juno itu seorang guru.
Kamu akan terjamin bersama dia. Tapi, Kak, tidak ada tapi-tapian. Besok pagi Juno akan menikahi kamu. Tidak ada yang dapat dilakukan Sisil jika sang kakak sudah berkehendak. Gadis belia dengan kepala tertutupi hijab itu hanya dapat melelehkan air mata. Dinikahi seorang pria yang jauh di atas usianya seperti mimpi buruk bagi Sisil. Ia masih terlalu muda untuk menyandang status istri. Terlebih, lelaki yang akan menikahinya memiliki usia jauh di atasnya. Bagaimanapun juga di mata Sisil, Juno hanyalah orang asing yang datang ke desanya untuk berlibur beberapa hari lalu. Bahkan Sisil tidak tahu apapun tentang kehidupan pribadi Juno. Dari mana ia berasal dan seperti apa kesehariannya. Sisil hanya tahu bahwa Juno adalah seorang guru, dan sekarang ia harus terikat ke dalam tali pernikahan dengan orang asing itu. Pernikahan pun berlangsung secara sederhana dan hanya dihadiri oleh beberapa warga. Juno meminta kepada Arvin agar pernikahan berlangsung secara tertutup. Pagi ini Sisil sudah duduk di samping lelaki yang siap untuk menghalalkan dirinya. Wajahnya suram dan kaku. Beruntung makeup yang memoles wajahnya cukup mampu menutupi wajah pucatnya. Ananda Juno Wirawan bin Arman Wirawan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Ananda Sisilia Radisti binti Ahmad Firdaus dengan mahar cincin emas dan uang tunai sebesar 99 juta rupiah, dibayar tunai karena Allah. Hening. Tak ada sahutan dari Juno. Lelaki itu tampak diam dengan pikiran melayang-layang. Baru tersadar saat mendapat isyarat dari sang penghulu. Ia menarik napas dalam sebelum berkata, "Saya terima nikah dan kawinnya Alia Hania binti Ahmad Firdaus dengan mahar tersebut, tunai karena Allah." Semua orang tercengang, ruangan yang tadinya hening seketika riuh. Juno baru saja salah menyebut nama mempelai wanita. Bukannya menyebut nama Sisil, ia malah menyebut nama wanita lain. "Maaf, saya hanya gugup. Bisa diulang?" pinta Juno. Sang penghulu kembali menjabat tangan lelaki di hadapannya erat-erat. Juno menarik napas dalam-dalam demi mengurangi ketegangan. "Ananda Juno Wirawan bin Arman Wirawan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Ananda Sisilia Radisti binti Ahmad Firdaus dengan mahar cincin emas dan uang tunai sebesar 99 juta rupiah, dibayar tunai karena Allah." "Saya terima nikah dan kawinnya Sisilia Radisti binti Ahmad Firdaus dengan mahar cincin emas dan uang tunai sebesar 99 juta rupiah, tunai karena Allah." Suara Juno terdengar lantang mengumandangkan ijab kabul. Semua orang yang hadir di ruangan itu menyerukan kata sah, yang berarti mulai detik itu, Juno dan Sisil telah menjadi sepasang suami dan istri. Tak terasa Sisil menjatuhkan air mata. Ia menundukkan kepala demi menutupi agar tidak ada yang melihat. "Sisil, Sisil." Bisikan seorang wanita membuyarkan lamunan Sisil. "Bu Fatimah," salah satu tetangga dekat itu memanggil, membuat Sisil melirik ke arahnya. "Iya, Bu," balas Sisil sedikit berbisik. "Kamu ini gimana toh, Nduk? Cium tangan suami kamu," bisik wanita itu. Sisil tersentak. Mana berani ia melakukan itu? Terlebih sejak tadi Juno menunjukkan sikap dingin terhadapnya. "Malu, Bu?" "Nggak usah malu, orang suami sendiri. Ayo cepat," ucap wanita itu. Tanpa berani menatap Juno, Sisil mengulurkan tangan dan mencium punggung tangan suaminya. Juno hanya diam tanpa ekspresi. Tak ada adegan romantis di mana sang mempelai pria mencium kening istrinya setelah ijab kabul. Semuanya terasa hampa. Malam harinya, Sisil merasakan lemas pada tungkai kakinya saat melangkah menuju kamar Juno. Begitu tiba di ambang pintu seluruh tubuhnya terasa gemetar. Belum pernah sebelumnya ia berada satu kamar dengan seorang pria. Ingin pulang ke rumah dan tidur di kamarnya sendiri, namun Arvin memintanya untuk tidur di kamar Juno mulai malam ini.
Kenapa berdiri di situ? Sisil terlonjak saat Juno tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Maaf, Om. Kak. Mas. Saya disuruh Kak Arvin ke sini, ucapnya terbata. Jadi sebenarnya kamu mau panggil saya apa? Kakak, Mas, atau Om? Maaf, Mas. Sekilas Juno menatap Sisil. Gadis belia dengan gamis panjang dan hijab menutupi kepala. Tiba-tiba hati kecil Juno membandingkan Sisil dengan wanita lain. Ya, Juno sudah memiliki seorang kekasih yang sangat ia cintai, Alia. Wanita yang sudah 2 tahun ia pacari, yang juga merupakan seorang guru di sekolah yang sama. Jika Alia sangat cantik, dewasa dan modern, maka berbeda dengan Sisil yang culun dan kolot. Keduanya bagai langit dan bumi. Rasa frustrasi semakin menyergap Juno kala teringat dengan kekasihnya itu. Alia pasti akan patah hati jika mengetahui bahwa dirinya terpaksa menikah dengan wanita lain. Saya mau tidur. Kamu jangan berisik. Pinta Juno. Iya, Mas. Oh ya, malam ini kamu boleh tidur di ranjang. Saya akan tidur di sofa. Nggak apa-apa, Mas. Biar Mas Juno aja yang di kasur, saya bisa tidur di sofa. Terserah kamu, yang penting jangan berisik di kamar saya. Anggukan kepala dipilih Sisil sebagai jawaban. Juno mengambil bantal dari tempat tidur, kemudian merebahkan tubuhnya di sofa panjang tanpa memerdulikan keberadaan istrinya. Bukan. Bagi Juno Sisil bukan istri, melainkan hanya orang asing terpaksa ia nikahi. Juno telah memantapkan hati bahwa tidak akan pernah terjadi apapun antara dirinya dan Sisil, sekalipun mereka berada dalam satu kamar. Sementara Sisil mematung menatap punggung tegap suaminya. Diakui oleh Sisil, dari segi fisik Juno nyaris sempurna. Ia memiliki wajah rupawan. Tubuh jangkung nan atletis menyatu sempurna dalam balutan kulit putih. Tak heran sejak awal kedatangannya ke desa itu, Juno menjadi pusat perhatian para gadis dan ibu-ibu. Detik demi detik berganti. Hingga larut malam Sisil tak dapat memejamkan mata. Berulang-ulang ia membalikkan tubuhnya di tempat tidur. Ingatannya selalu tertuju pada suara lantang Juno mengumandangkan ijab kabul dengan menyebut namanya. Salat malam pun menjadi pilihan bagi gadis belia itu untuk menenangkan hati. Sajadah ia bentangkan di ruang kosong antara lemari dan tempat tidur. Sisil masih larut dalam ibadahnya ketika tiba-tiba terdengar suara deringan ponsel yang cukup nyaring. Juno baru membuka mata setelah belasan panggilan video tidak terjawab. Iya, sayang. Suara Juno mengisi keheningan malam. Wajah cantik seorang wanita tampak di layar. Kamu dari mana aja, sih? Kenapa dari pagi susah dihubungin? Aku masih di luar kota. Ada urusan penting hari ini. Memang kenapa? Urusan penting apa? Kamu nggak selingkuh, kan? Suara wanita di ujung telepon terdengar kesal. Enggak lah. Ngapain selingkuh? Jawab Juno masih dengan suara serak. Terus kamu kapan pulang? Besok, sayang. Beneran besok? Iya, beneran. Lagian sebentar lagi masa liburan selesai. Oh, ya sudah. Kabari aku kalau sampai ke rumah ya. Aku sayang kamu, Juno. Ucap wanita itu lagi. Iya, sayang aku juga. Panggilan berakhir, membuat Juno mendesahkan napas panjang, lalu kembali memejamkan kedua matanya. Sementara Sisil masih duduk bersimpuh di atas sajadah. Tanpa dapat ditahan, air mata berurai membasahi pipi. Panggilan sayang yang disematkan Juno sudah cukup bagi Sisil untuk menebak siapa wanita yang menghubungi suaminya.